salam multikultur dari Universitas Surabaya. Ya, jumpa lagi dengan saya Anissa Fitri Rahmawati dari Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan. Ya, senang sekali ya, saya kali ini berkesempatan kembali ya untuk menjadi host dalam podcast Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Ya, kita ketemu lagi pada serial podcast Pusham yang merupakan rangkaian kegiatan Safari HAM 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Nah, pada podcast kali ini ya, kita akan membahas topik mengenai hak mendapatkan kerja bagi penyandang disabilitas dan perlindungan hukumnya. Tentunya kali ini saya tidak sendirian ya, saya bersama narasumber yang luar biasa, yang mana beliau ini sebelumnya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan saat ini juga beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Daerah Asosiasi Tenaga Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Jawa Timur. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua Pengurus pada Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia di wilayah Jawa Timur, yaitu ada Bapak Dr. Himawan Estubagio, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Bapak. Selamat siang, terima kasih Mbak Anissa Fitri Rahmawati. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik sekali Mbak. Luar biasa. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mau berkenan hadir bersama kita semua ya untuk sharing ilmunya dengan pemirsa yang ada di rumah. Oke, mungkin Pak tadi saya sudah sempat sedikit memperkenalkan Pak Himawan. Yeah. Mungkin perkenalan saya ada yang kurang nih Pak. Pak Himawan. Mbak Anissa, terima kasih. Terima kasih juga buat podcastnya Pusam Ubaya hari ini. Saya kira safari yang bertemakan kemudian masuk dengan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini luar biasa. Yeah. Saya juga berpikir perlu memperkenalkan sedikit kenapa saya juga tertarik dan senang soal ini. Pertama, selain saya Kadisnaker, saya juga sebagai pengajar tentang HAM. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman saya nanti ada aspek akademik, aspek birokratik, aspek regulasi. Nanti bisa kita cerita sharing-sharing ya Mbak Nisa ya. Supaya nanti pemirsa tahu persis betul. seperti apa sebagai warga negara nanti haknya bagaimana, lalu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah juga itu harus bagaimana. Saya kira kalau soal perkenalan saya kira cukup. Nanti kan Pak pemirsa bisa cari siapa sih Himawan, cari di medsos Himawan itu bagaimana, wah keluar nanti. Kalau saya nggak usah diperkenalkan, biar mereka cari sendiri Mbak Nisa ya. Oke, lanjut aja. Ya. Yeah. Tadi kan kita sudah menyampaikan bahwa topik kali ini tentang hak gitu ya Pak, hak bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk isu yang ada saat ini gitu ya Pak ya, bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang menjadi topik kita kali ini, yang mana pada kenyataannya tidak mudah bagi penyandang disabilitas itu untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama bagi mereka yang sama seperti non disabilitas, dan itu faktanya memang tidak mudah dan tetap apa ya Pak ya, seperti terkesan terdiskriminasi gitu ya, bahwa mereka penyandang disabilitas yang ingin masuk ke dalam dunia kerja dengan mereka yang non disabilitas seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak menurut pendapat Pak Himawan gitu ya mengenai kenyataan tersebut, dan mungkin Bapak bisa juga berkenan sharing dengan kita semua gitu ya, apa saja sih Pak peran negara dan pemerintahan yang harus ada untuk memberikan jaminan hak kepada penyandang disabilitas di dunia kerja? Ya, terima kasih Mbak Anies. Kira kita mesti kembali berkontemplasi ya. Negara ini kan hadir. Negara ini hadir, kemudian tugasnya pastilah menciptakan supaya warga negaranya itu sejahtera. Sejahtera itu juga lahir dan batin. Nah, untuk sampai sejahtera, maka satu hal yang harus kemudian dilakukan, personally setiap warga negara itu harus mempunyai sandang, papan, dan pangan. Untuk itu pasti kerja itu menjadi sangat penting. Masa ya bansos terus kan, ya capek negara kasih bansos Mbak ya. Apalagi kasih BLT terus. BLT itu bantuan langsung tewas Mbak gitu ya. Karena enggak langsung habis soalnya. Ya, maka negara itu punya tugas penting ya. Seperti kita konstruksikan ya, kalau Mbak Nisa
hafal nggak pembukaan UUD 45 itu ya. Saya harus Tugas belajar negara dulu itu ada 4 ya. Ya. Salah satu adalah membangun kesejahteraan umum. Jadi apapun negara itu pada akhirnya diadakan untuk memberi kesejahteraan bagi warganya. Warganya ada mereknya nggak? Enggak. Mau disabilitas, mau tidak disabilitas, Pokoknya nggak ada label masyarakat. itu. Tetapi in fact memang yang namanya disable itu pasti dia kondisinya tidak sama dengan yang normal. Nah, ada satu buku ya, apa itu teori justice theory itu. Dia mengajarkan John Rawls itu bagaimana bukan negara itu melalui instrumennya. Salah satunya adalah hukum. Itu menciptakan, hukum dicipta supaya orang yang kondisinya itu tidak sama tetapi bisa mempunyai akses yang sama. Itu baru adil. Jadi kalau hukum itu tidak mampu mengangkat kondisi yang tidak beruntung, itu tidak punya itu, maka hukum itu sebenarnya belum punya berkeadilan. Nah, terhadap disabilitas ini sebenarnya negara sudah bikin sih undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016. Sudah bagus loh Pak Jokowi ya gitu. Tahun 2016 dan ini luar biasa, bikin komite disabilitas nasional. Nah, ya KND. Jadi ada undang-undangnya, ada Komisi Nasional Disabilitas, ada pemerintah pusat, provinsi, daerah. Semua punya tugas yang sama untuk kemudian mengawal undang-undang ini supaya yang disabilitas itu punya kesempatan kerja. Nah, persoalannya disabilitas itu ada grade-nya, Mbak. Oh, ada Ada ya. jenis Oke. disabilitasnya. Maka disitulah kemudian ini menjadi tugas kita semua. Bukan hanya pemerintah. Karena begini, Mbak. Seringkali masyarakat kita itu masih memandang bahwa kecacatan itu kayaknya dosa gitu. Oke. Jadi anak yang lahir cacat atau keluarga punya keluarga yang cacat itu seolah-olah hukuman atau karma atau sesuatu yang kemudian diberi penderitaan. Enggak gitu deh. Ya, betul. Itu harus dihilangkan dulu, Mbak. Ya. Nah, oleh sebab itu bagian yang pertama penting adalah kita semua, bukan hanya pemerintah, masyarakat harus memandang bahwa disabilitas itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Kita selalu percaya bahwa Tuhan itu memberi sesuatu percobaan kepada umatnya pasti beri jalan keluar. Betul. Tapi mau usaha nggak? Ya. Nah, biasanya dikip, Mbak. Kalau anaknya disabilitas itu disembunyikan di ini. Ya, ditutupi. Soalnya menjadi aib keluarga. Itu yang harus dihilangkan dulu. Maka kalau bicara disabilitas itu ke dunia kerja harus memulai keluarga-keluarga beri kesempatan peluang dulu. Anak-anak yang disabilitas itu keluar dari lingkungannya, gak usah malu-malu, sekolahkan mereka, beri pendidikan mereka. Nah, nanti pemerintah juga punya tugas mendelivery keterampilan kepada mereka, menata di dalam undang-undang itu, Mbak, diatur sudah. Misalnya seperti ini, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota wajib memberikan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas. Melaksanaannya, mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah itu, swasta, pabrik-pabrik itu adalah 1% dari 100 pekerja. Jadi kalau pekerjanya itu ada 200, maka minimum 2 disabilitas. Kalau di BUMN dan pemerintah, itu 2. Jadi kalau ada pekerjanya misalnya 100, itu maka harus ada peluang 2 disabilitas. Ini regulasinya, Mbak. Jadi kalau Mbak bertanya tentang bagaimana sih Pak sebenarnya pemerintah itu kemudian menata, pemerintah sudah, regulasi sudah mewajibkan, tapi bagaimana implementasi? Kayaknya itu yang harus kita dalami ya, Mbak ya. Oke. Betul sekali. Berarti memang semua itu bukan hanya dari atas dulu, tapi dari internal dulu, dari keluarga dulu ya Pak. Bagaimana kita bisa menyikapi dan menunjukkan bahwa kita tuh punya hak yang sama. Betul. Nah, tadi kan Pak Himawan sudah
sempat sampaikan bahwa di disabilitas itu ada grade-nya itu Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, untuk kriteria penyandang disabilitas dalam dunia kerja itu bagaimana? Baik, kalau kita baca undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016, di situ sudah ada sih eh, yang dimaksud disabilitas itu. Saya bacakan aja supaya nanti sama. Jadi ketentuan pasal 1 angka 1, disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik. Jadi physically ya. Pertama, yang kedua adalah intelektual. Ya, kemudian biasanya kan ngomongin kurang 2% hari ini. Wah, gitu. Pernah Betul, dengar iya, gitu ya. iya, benar Pak. Lalu mental. Nah, mental itu lebih parah lagi kan. Intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan orang yang mengalami gangguan. Jadi ini yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama juga publik untuk mampu melihat. Karena kalau fisik itu menurut saya nggak ada bedanya dengan kita yang sempurna ya kalau fisik kan. Yang penting itu otaknya encer, mentalnya itu bisa difasilitasi. Oleh sebab itu kalau penjenengan lihat ada olimpiade bagi Oh, para olimpiade itu penyandang disabilitas. Itu kebanyakan fisik kalau di mereka itu kakinya satu, tangan satu, iya. dan Tapi nah, mereka tetap bisa. itu bisa berprestasi juga. Nah, intelektual itu memang ada hal tertentu anak-anak itu yang kemudian seringkali harus di cropping, ada cropping, lalu ketika sekolah itu ada sedonya. Iya. Itu kadang-kadang memang dia mengalami itu ada strata. Nah, saya tadi nyampaikan yang begini-begini ini masyarakatnya harus kenal dulu, tahu. Ada yang kemudian Down syndrome dan yang lain itu kan mental kalau Iya, itu. Itu harus dikenalkan dulu. Oleh sebab itu, ini kalau terrecord dengan baik, biasanya dinas sosial Mbak yang punya catatan-catatan orang-orang yang cacat atau yang disabilitas ini. Tetapi tentu penyelesaiannya kan tidak bisa hanya dinas iya. sosial. Sekarang kalau sekolah tunarungu, maka pemerintah menyediakan sekolah untuk tunarungu. Ya, kemudian kalau mereka kemudian tidak bisa melihat, harus ada sekolah untuk mereka. Nah, pertanyaan hukumnya, berapa fasilitas yang diberikan kepada mereka dulu? Ini sebelum bekerja loh ya. Iya, iya, Ya, betul. karena nggak mungkin deh kerja tanpa keterampilan, Ya. tanpa skill. Nah, kalau tadi sudah mulai bicara dunia kerja, ada nggak pelatihan keterampilan kerja tertentu sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing calon pencari kerja? Iya. Misalnya dia buta, misalnya. Berarti dia harus ada tempat kerja yang menyediakan Iya, untuk fasilitasnya. fasilitas itu. Betul. Kalau dia tunarungu, gimana cara berkomunikasi? Ya, pengalaman saya, Mbak, jadi Kadisnaker. Itu kan kita mengadvokasi dan mengawasi. Hmm. Kita biasanya memberi pelatihan dulu kepada calon pencari kerja. Iya. Nah, baru kita punya kualifikasi. Setelah punya kualifikasi, oh ini bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Iya. Lalu kita advokasi perusahaan. Bro, di tempatmu ini kira-kira di antara A, B, C, D ini yang bisa di tempatmu yang mana? Lalu kita tolong sana gitu. Ada misalnya kan cacat kaki dan yang lain, dia bisa duduk di beberapa pabrik sepatu, itu dia bisa kan jahit gitu, ngelem bisa gitu. Nah, ada di beberapa tempat itu juga fisiknya bagus, tetapi maaf enggak bisa dengan nah dia bisa di pabrik melinting rokok. Nah, itu kan nggak perlu ngomong, Iya. visual gitu. Tapi ada juga yang matanya nggak kelihatan, dia bisa ngetik ketik tapi apa itu pakai bacaan di telinga lalu ditransfer dalam bentuk, oh canggih Mbak itu, Ya. lihat touch itu nggak pakai lihat ya, gimana mau lihat orang matanya nggak bisa lihat. Jadi oleh sebab itu ini yang menjadi sangat penting dan ini negara harus hadir gitu loh. Hadirnya apa? Satu, regulasi, ya. Dua, kemudian fasilitasi. Tiga, kemudian mengadvokasi. Ya, jangan nunggu luar.
Pemerintah sendiri harus hanya program-program Mulai, ya. Itu ya saya kira melalui podcast ini menjadi kewajiban kita bersama. Organisasi apapun yang kemudian punya kepedulian untuk memberi waktu, pikiran, dan kemudian apalagi supporting fund untuk disabilitas, saya kira itu menjadi sangat bagus. Sehingga disabilitas itu bukan kehendaknya gitu. Oleh itu negara tetap harus hadir. Oke, ya jadi memang benar-benar harus tidak hanya lihat dari satu sisi tapi lihat keseluruhan. Ya, 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 ya. Oke, nah lalu nih Pak, kan sebelumnya Bapak pernah berada di Dinas Tenaga Kerja gitu ya Pak ya, mungkin Di Jatim ya. ya betul. Apa saja sih Pak peran konkret dari Dinas Tenaga Kerja dan Kepariwisataan di Jawa Ya. Timur selama ini, khususnya mungkin selama masa kepemimpinan Bapak itu ya? Apakah ada dasar hukum atau dasar kebijakan yang menjadi landasan upaya menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dunia kerja? Ya. Seperti yang saya sampaikan, Mbak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 itu kan sudah menstate di situ pemerintah daerah. Nah, kebetulan kalau untuk urusan kerja itu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan namanya Disnaker. Disnaker Trans namanya. Nah, saya mencoba sesuai dengan potensi yang ada, potensi yang kami punyai, kami memberi pelatihan, Mbak, kepada teman-teman yang disabilitas sebagai sesuai dengan kriteria yang tadi ya. Apa mereka minatnya? Ada yang fotografer, ada Mbak. Ada yang IT, apa ya, multimedia, itu ada. Kemudian ada yang masak. Kemudian ada lagi yang broadcast begini, Mbak. Jadi penyiar gitu. Ada banyak macam-macam. Banyak sekali. Berdasarkan yang ada yang pertanian, ada. Nah, kami punya 16 balai latihan kerja di Jawa Timur yang ada itu, ada pertanian, ada kemudian yang IT, ada yang kemudian multimedia, kemudian lalu kita latih. Tapi memang ini nggak mudah, karena kan kita hanya pelatihan di tempat kita. Ya. Nah, berangkat ke sini, pulang. Ini kan harus ada yang rela menemani keluarganya, dan yang seperti yang saya katakan tadi, seringkali ada keluarga-keluarga yang tidak bisa menerima in quote begitu ya, kalau di keluarganya ada yang disabilitas. Padahal nggak begitu. Nah, setelah kita latih, kita beri pengetahuan dan yang lain, kita mengadvokasi, Mbak. Saya mengadvokasi melalui pengawas ketenagakerjaan. Saya minta itu pabrik-pabrik itu didata, mana yang sudah ada 1% tadi, Ya. mana yang bilang, oh ternyata bagus. Dan kita harus jujur, perusahaan-perusahaan yang memang besar, yang bahkan yang PMA itu lebih patuh kadang-kadang dengan yang PMDN. Nah, ini problem. Problem yang kedua adalah pengertian dan pemahaman dari owner dari perusahaan itu yang harus diadvokasi oleh dinas. Yang ketiga, saya membuka pusat layanan ketenagakerjaan di dinas, di PLKD itu kita pusat termasuk unit layanan disabilitas, ULD namanya untuk mereka. Jadi jalannya itu, Mbak, itu Memang sudah ada yang pakai kursi roda bisa akses. Nah, itu akses. Lalu kemudian di situ kalau mereka mau buka lowongan kerja itu lebih mudah, touchscreen dan yang lain. Jadi memang pada akhirnya kalau kita bicara mengenai disabilitas, kita harus bisa membuat fasilitas di mana keterbatasannya itu tidak menjadi penghalang untuk bisa akses. Ya, tetap bisa, tidak ada alasan lah pokoknya. Oke, tetap bisa saling Betul, ini lah ya. karena itu tugas negara. Jadi kita yang menyediakan. Jadi negara hadir itu menyediakan sarana
yang berbeda kepada mereka yang kondisinya berbeda supaya bisa menikmati hak dalam posisi yang sama itu. Betul sekali. Iya. Oke, berarti memang sekarang ini sudah banyak yang memang sudah harus ya Pak ya, harus menerapkan Iya. seperti itu gitu ya. Di pemerintah sendiri saya mengadvokasi juga di Pemprov Jawa Timur itu tes-tes CPNS, tes-tes AP3K itu juga diberikan peluang pada disabilitas. Kita menempatkan mereka. Jadi mereka tidak yang tunarungu tentu tidak ditempatkan di yang harus menggunakan skill ngomong, tetapi menggunakan skill knowledge mereka di pengetahuan dan keterampilan. Oh, cepat mereka. Saya senang itu pekerja-pekerja tunarungu itu kalau kerja nggak pakai ngomong-ngomong sama temannya. Langsung selesai. Oke. Gitu lah. Ya, ya. Terkait dengan unit layanan disabilitas Iya. Pak ya. Apa saja sih Pak proses bisnis yang ada di unit layanan disabilitas yang dibentuk oleh Disnaker Trans Jawa Timur? Jadi proses bisnisnya begini. Jadi setiap orang yang datang di sana, siapapun yang disabilitas, di sana sudah kita sediakan petugas yang kita latih. Bagi mereka yang tunarungu, yang pakai bahasa isyarat sudah kita latih juga supaya bisa mereka memberi informasi. Lalu kemudian ada screen yang bisa dibuka di mana-mana saja lowongan kerja yang membuka kesempatan tuh disabilitas dan apa keterampilan yang dibutuhkan. Itu yang. Dan yang ketiga di sana juga ada pendampingan cara mencari pekerjaan. Bagaimana kalau diwawancarai, ditanya, menyebut identitas, menyapa dan melihat kepada pewawancara itu dilatih. Jadi itu sama diberikan kepada yang disabilitas. Yang benar-benar dari awal ya Pak sampai Iya, mereka. ya dari from E to Z, ya itu disediakan di situ supaya mereka bisa kemudian terfasilitasi untuk bisa masuk dunia kerja. Nah, di PLKT itu juga ada database berapa banyak yang sudah ditempatkan dan apa keterampilannya. Nah, di situ juga ada video-video motivasi dari senior-seniornya yang disable juga yang sudah bekerja di mana. Jadi di situ bisa belajar, bisa sharing pengalaman, melihat best practice yang lain dan yang lain itu. Nah, namun demikian memang ini baru baru rintisan, Mbak. Yang diperlukan selanjutnya adalah replikasi sebenarnya. Replikasi ULD itu tidak hanya di provinsi dong, kalau bisa setiap kabupaten ada. Karena pasalnya bilang begini, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota wajib memfasilitasi untuk para disabilitas bisa menikmati kesempatan yang sama. Sehingga harapan kita kalau ini diputar, ini di-share ke Pemda-Pemda, Bro, Pak Bupati, DPRD, ini harus juga membaca Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 bahwa setiap disabilitas punya hak yang sama. Kalau mau belajar ada unit layanan disabilitas di provinsi. Nanti Bisa tinggal langsung ya, replikasi. Pak, ya? Iya. Oke. Jadi daripada ngarang-ngarang, ya apa sih, Disnaker layanan disabilitas, langsung aja studi tiru ya. namanya, bukan studi banding, studi tiru namanya. Langsung aja gawal di Konsultasi provinsi. dulu ya Pak ya. Langsung Oke, ke- langsung ke tempatnya. Ya, oke. Oke, baik. Nah, terkait itu ya Pak ya, siapa saja sih Pak yang menjadi pihak yang memiliki peran kunci dalam memperjuangkan kesempatan yang sama bagi teman-teman kita yang Yang penyandang disabilitas di dunia kerja dan apa saja peran-peran mereka dalam hal ini? Oke, Mbak, saya tadi sudah ngomong dari awal. Family. Family itu, waduh, itu luar Pokoknya paling biasa. utama Iyalah. harus Jadi begini, keluarga. maaf ya nggak perlu. Ada kadang-kadang anak-anak itu, dia itu tidak bisa bertumbuh di luar keluarganya. Ada loh Mbak yang kayak gitu. Tapi keluarganya nggak ngerti gitu, ya. Ya banyak anak-anak itu. Jadi kita itu tidak bisa membuat standar perlakuan kepada anak-anak yang memang kondisinya tidak sama, lalu kita cobakan perlakuan sama. Nggak bisa. Maka jadi persoalan. So, firstly itu family. Family harus membuka diri dan yang lain. Yang kedua tentu pemerintah dengan fasilitasinya tadi. Ya.
pendidikan. Ayo kasih pendidikan. Kalau pelatihan, kasih pelatihan kepada mereka. Kalau ada kemudian public space yang kemudian bisa memberi support kepada mereka. Jadi saya kira kalau Mbak pergi ke negara-negara maju, tidak ada disabilitas nggak bisa pergi kemana-mana. Bisa, karena mereka terfasilitasi. Ya, public transportation-nya, lalu sarana jalan dan yang lain, kemudian traffic light-nya, itu sudah ada. Jadi bagi mereka yang buta, itu pakai suara itu, ding dong ding dong. Oh, ini pasti ini traffic light jalan, berhenti gitu, dan yang lain. Nah, saya senang sekarang di televisi kita, itu hampir semua TV-TV, Ya, kantor-kantor ya, betul. kantor-kantor Ada yang nasional kepolisian, apa pemerintah itu begitu baca berita, langsung. itu ada bahasa isyaratnya. Itu bagi mereka yang tunarungu. Ya, secara kuantitatif mungkin belum banyak ya, Ya. tetapi niatan untuk melakukan itu menurut saya harus kasih acung Sebenarnya jempol. sekarang memang sudah banyak sih Pak ya, Iya. seperti itu. Jadi memang sangat Betul. perlu diapresiasi. Seminar-seminar, rapat-rapat. Perlu di- Sekarang di beberapa forum yang saya lihat, ketika mereka ada disabilitasnya, ada langsung penerjemahnya itu Ya. yang bahasa isyarat itu. Luar Nah, biasa jadi sekali. masyarakat, pemerintah dengan fasilitasnya yang lain. Artinya fasilitas akses. Tetapi yang ketiga juga fasilitas untuk meningkatkan kompetensi. Harus ada itu. Jadi jangan hanya meregulasi, tapi melalui pemerintah mempromosikan fasilitas-fasilitas itu. Itu kira-kira kalau mau Semua ya. gitu, ya. First thing first adalah family. Harus dari keluarga Ya, dulu. betul. Oke, karena dari awal itu sudah dibahas ya. Pokoknya keluarga adalah poin utama. Ya, betul. Nah, apa saja sih Pak tantangan atau hambatan yang ditemui dalam mengupayakan kesempatan yang sama untuk penyandang disabilitas di dunia kerja? Mau diomongkan secara terbuka atau rasan-rasan? Apa nih? Yang Jadi mau gini, disampaikan? jujur ya, anggaran negara masih terlalu kecil untuk itu. Oke. Saya mau cerita aja. Ini mungkin sebagai komparasi ya. Mbak kan tahu ya, sekarang itu pilkada itu kan langsung kan. Ya. Demokrasi itu mahal, Mbak. Pilpres kemarin habis berapa triliun? Ya, pilihan DPR itu berapa triliun? Pilgub Jawa Timur itu hanya milih 2 orang, itu 1,2 triliun, Mbak. Wow. Demokrasi itu mahal loh. Ya. Iya. Luar biasa. Itu resmi negara harus anggarkan. Kabupaten kota itu harus menganggarkan untuk pilkada itu ada yang 100 M, 200 M, bahkan beberapa. Kenapa? Karena untuk demokrasi just to vote gitu ya. Yes. Hasilnya belum tentu nanti yang dipilih juga jelas gitu loh, Mbak. Tapi kalau kita pekerjaan-pekerjaan begini, memang harus dipikirkan serius gitu. Bisa. Dan memang oleh sebab itu bagian pertama adalah kepedulian negara untuk memberi anggaran negara bagi penanganan disabilitas itu penting. Coba nanti mahasiswa Ubaya itu ya, suruh searching itu di APBN. Kan ada bisa. Berapa itu anggaran untuk program dia? Ada di kementerian mana saja begitu. Itu harus di tracing itu. Ini nggak bisa loh, disabilitas ini hanya satu OPD nggak bisa, satu kementerian nggak bisa. Dan kesehatan punya, Kementerian Sosial, dan tenaga kerjaan, ya kan? Menpar Postel misalnya juga, pariwisata dan yang lain. Maka kerja kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting menurut saya. Nah, hambatannya di mana? 1, penganggaran. Ya. 2, kerja kolaborasi dan koordinasi. Ini seringkali data di dinas A, dinas B, dinas C mengenai disabilitas nggak sama. Itu. Yang ini kemudian menjadi, nah harus fokus. Misalnya ini disabilitas, apa yang dikerjakan di Snaker, Kementerian Naker, apa yang dikerjakan Kementerian Pariwisata, apa yang dikerjakan Kementerian Kesehatan, apa yang Kementerian Sosial. Ini harus dibuka bareng, duduk bareng. Disabilitas mana yang ditangani? By name, by address ada di mana dia. Lalu jenis disabilitasnya 1. Jadi pertama anggaran, 2 koordinasi, 3 data, Mbak. Masih kurang ya.
belum Oke. belum clear. Nah, oleh sebab itu kalau mau memulai, ya katanya sih sekarang ini dengan zaman modern ini gampang koleksi data dan yang lainnya. Iya. Tapi in fact sulit. Nah, Oke. kemudian yang keempat, Mbak, membangun sarpras, sarana dan prasarana yang secara real bisa memfasilitasi mereka menikmati hak yang sama. Gimana kita? Mau nyebrang jalan, disabilitas, wisata sendiri. Rasanya saya keliling di Indonesia belum ada yang kayak gitu. Tapi di luar negeri sudah ada. Ada. Disabilitas yang bisa kemana. Tapi ini juga berpengaruh pada social value. Sekali lagi, disabilitas nang omahe lah, turu ae ganggu. Nah itu. Jadi tadi tantangan kita adalah bagaimana dana, kolaborasi sinergi, lalu database, dan yang keempat adalah sarana dan prasarana untuk mereka. Ya, itu perlu. Ya, mudah-mudahan melalui podcast ini siarkan aja ini kemana-mana. Siapa yang ngomong? Imawan gak apa-apa. Udah Ya. kenal wanya, siapa sih yang nggak kenal Pak Imawan? Ya, gitu ya. Oke, baiklah bisa sekali. Memang banyak PR yang harus dikerjakan bersama gitu Pak ya. Karena kan ini juga untuk kita semua Ya, bersama. betul. Mereka kan saudara kita juga, Ya. gitu. Ya, Jadi tidak ada bedanya. kalau di dalam konstruksi kan dia warga negara, Betul. bukan orang asing loh ini. Warga negara punya hak yang sama, ya. Jadi kalau di pemilu aja orang yang sakit, paksa untuk nyoblos gitu, kasih suara, ya kan? Gimana dengan yang disabilitas? Juga harus dipaksa untuk negara hadir dong kalau gitu, ya. Oke. Betul Sip. sekali. Oke, nah apa nih Pak yang mau disampaikan Oke. gitu ya di antaranya Oke. mungkin harapan Bapak kepada para masyarakat ada yang ada di luar sana, pemirsa di rumah gitu ya, dan juga khususnya mungkin lembaga-lembaga Ya. baik lembaga pemerintah maupun swasta yang menjadi pihak pemberi kerja bagi penyandang disabilitas. Pertama terima kasih dulu dong sama Ubaya, keren ya. Ubaya udah ngadakan ini, menyuarakan ini adalah sesuatu pilihan yang clear ya, bagus. Yang kedua, saya kira kita sama-sama tahu tadi, please keluarga-keluarga yang punya warga yang disabilitas dalam lingkungan keluarganya, jangan di-keep dong. Beri kesempatan mereka, beri peluang yang sama. Kalau anaknya satu cacat, anaknya enggak, beri kesempatan yang sama dong anaknya yang cacat untuk menikmati dunia di luar rumah gitu, bawa mereka kemana-mana. Gak apa-apa kok itu. Hilangkan hal-hal yang kata-kata, wah ini aib, oh ini hukuman. No. Yang ketiga saya kira pemerintah harus hadir real tadi ya. Siapkan anggaran pemerintah, siapkan koordinasi, siapa melakukan apa, dinas apa, kemudian fasilitas apa. Kemudian bina pihak-pihak swasta untuk mengerti dan menerima mereka bisa bekerja. Supaya ketika mereka punya keterampilan, dia beri akses yang sama, karena mereka juga perlu kesejahteraan, ya. Kalau mereka bisa kerja, bisa mencukupkan diri sendiri, kan nggak ngerepotkan orang lain. Dia punya penghasilan. Mudah-mudahan melalui kesempatan siang hari ini bisa dinikmati, ya, untuk oke, banyak luar orang. Thank you, Pak. Terima kasih banyak Iya, Pak sama-sama. Himawan karena sudah berkenan hadir dan sharing dengan kita semua gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak di lain kesempatan. Dengan senang hati. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak juga untuk pemirsa di rumah ya. Untuk topik kali ini sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Himawan. Ya, semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga sebagai gambaran kita ya, pemirsa. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di serial podcast Safari HAM 2024 oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Saya Anissa, ya terima kasih banyak dan salam multikultur dari Universitas Surabaya.